Lantas bagaimana kabar dan juga penyusuran dari kasus ini, kita akan berbincang bersama pengacara Barada Eliezer, Roni Talapesi. Halo, selamat siang Mas Roni. Selamat siang Mbak Deta, Mas Baik, Wilson. baik. Terkait dengan Ya, pengajuan justice kolaborator, bagaimana saat ini progresnya Mas? ya perlu kita sampaikan kepada publik bahwa sejak GC ini diterima, klien kami semakin baik, maksudnya memberikan keterangan yang sesungguhnya, kemudian perlindungan yang dilakukan atau yang dilaksanakan oleh LPSK juga berjalan dengan baik. Hari ini kami akan melengkapi dokumen-dokumen yang disiapkan oleh teman-teman dari LPSK. Kami apresiasi atas kerja LPSK, dan kami harapkan perlindungan penuh ini berlangsung untuk klien saya dan sampai ke pengadilan, sampai putusan pengadilan. Baik, untuk menjadi justice kolaborator ini kan tentu tantangannya secara psikis ada banyak, Bang Roni. Ini apakah mungkin ada pengetatan untuk sel dari Barada Eliezer sendiri sehingga tidak mungkin mendapatkan tekanan dari orang-orang lain? Betul, di sini Mas Wilson, bahwa perlindungan yang diberikan oleh PSK itu salah satu contohnya menempatkan CCTV untuk mengawasi sekitar dari Baradae ya, dan kemudian mengawasi sel dari Baradae. Kemudian perlindungan untuk makanan dan perlindungan untuk udara, itu semua disiapkan oleh LPSK. Baik, untuk kondisi keluarga dari Baradae sendiri, apakah memang sempat beredar kabar bahwa keluarga dari Baradae ini sempat ditawarkan untuk tinggal di rumah yang dikontrakan oleh Irjen Verdi Sambo? Apakah itu benar dan bagaimana perlindungannya untuk keluarganya juga saat ini? Ya, saya tidak tahu informasi itu ya, Mbak Deta, tetapi bahwa orang tua dari saudara Baradae ini posisinya sekarang aman. Saya sudah beberapa kali bertemu dan berbicara, kita minta dukungan dari publik agar keluarganya juga pun baik-baik, semuanya berproses berjalan lancar. Baik, sebenarnya kalau untuk berkas justice kolaborator, apa saja berkas yang dibutuhkan, Bang Roni? Apakah cukup hanya keterangan dari Baradae sendiri atau juga diperlukan bukti-bukti mungkin seperti CCTV yang juga saat ini masih dicari oleh penyidik? Kalau mengenai LPSK ini kan terkait permohonan perlindungan klien saya. Nah, itu ada beberapa item yang disampaikan. Contohnya perlindungan penjagaan, keamanan, terus perlindungan untuk makanan, kemudian pemberian rohaniawan, kemudian ada psikolog juga yang ikut mendampingi. Jadi beberapa item itu yang diberikan oleh LPSK. Tetapi kalau untuk bicara yang soal CCTV, kami belum mendapatkan informasi, tetapi itu adalah kewenangan dari penyidik untuk menyampaikan. Baik, Bang Roni, untuk menjadi JC itu salah satu syaratnya harus konsisten dalam memberikan keterangan dan LPSK ini sudah menerima keterangan tersebut. Untuk keterangan dan juga pernyataan yang diberikan ke Baradae kepada LPSK ini mungkin boleh dijelaskan kembali kepada kami? Iya, sejak awal memang pertama yang disampaikan oleh klien kami itu kan yang pemeriksaan awal itu adalah skenario dari saudara FS, tetapi sekarang kan klien kami sudah sampaikan apa adanya, sehingga dari LPSK memberikan GC ini atau menyetujui GC ini. Terus kemudian juga ada catatan dari kami kemarin dari Ketua LPSK menyampaikan bahwa klien saya ini tidak mempunyai mens rea atau tidak niat dalam rencana pembunuhan. Itu juga poin catatan penting yang kami catat. Kemudian harapannya ke depannya ini kami akan mengawal proses ini dan kami sampai ke pengadilan bersama juga, mengharapkan bersama juga tetap dengan teman-teman LPSK. Baik, untuk nantinya akhirnya status JSC ini diterima, itu yang menentukan nanti siapa, Bang Roni? Sudah, status JC-nya kan sudah diterima. Status JC sudah diterima. Jadi sudah berjalan, Mas.
sudah berjalan. Kemarin sudah saya sampaikan, sudah berjalan kok. Status JC-nya sudah diterima. Tapi Baik, memang lantas ada kalau untuk kondisi dokumen perjanjian yang perlu kita tanda tangani. Klien saya hari ini kita tanda tangani. Tapi proses dari pelindungan ini oleh LPSK sudah dilaksanakan kemarin. baik, berarti rencananya hari ini akan ketemu Barada Eliezer untuk penandatanganan berkas-berkas lainnya ya, Bang Roni. Tapi Ya. bagaimana saat ini kondisi kesehatan dari Barada Eliezer sendiri? Apakah masih sehat selalu seperti itu? Ya, sehat Mas Wilson. Kami minta dukungan publik agar adik kita ini bisa menjalani proses ini. Baik. Dan harapan kami proses ini semuanya berjalan lancar. Begitu Mbak Deta, Mas Wilson. Baik, Bang Roni, Barada ini merupakan salah satu saksi kunci juga dalam kasus ini. Tapi ada saksi kunci lainnya, yaitu dari istri Irjen Verdi Sambo, dan hingga saat ini belum memberikan keterangan karena dikhawatirkan juga nanti keterangannya ini malah bisa memberatkan Baradae. Bagaimana tanggapan Mas Roni? Saya sampaikan bahwa saya fokus terhadap klien saya Baradae. Kan di dalam permohonan kita LPSK itu adalah supaya tidak bertemu hadap-hadapan. Jadi proses dari penyidikan pun nanti di persidangan kami minta LPSK supaya tidak berhadapan langsung karena dikhawatirkan klien saya akan terganggu suasana psikologinya dan terganggu mentalnya. Baik. Tetapi untuk pemeriksaan dari yang lainnya itu adalah kewenangan penyidik untuk menyampaikan, Mbak Deta. Apakah ada pesan berarti dari Baradae bahwa tidak ingin informasi ini dibuka sebelum pengadilan ini dimulai? Bukan seperti itu, Mbak. Jadi memang informasi ini tidak boleh sepotong-sepotong. Jadi nanti akan merugikan klien saya. Karena kan kepentingan kita adalah pembelaan. Tapi nanti di dalam pembelaan kami ini, kami sudah mempersiapkan strategi-strategi sehingga klien kami memang ada peristiwa hukum yang terjadi, tetapi kami berharap bahwa klien kami bisa lepas dari pidana atau setidaknya menjalani hukuman yang ringan. Nah, itu merupakan strategi dari kami, Mas Wilson. Tetapi kami sampaikan kepada publik tidak usah khawatir, proses ini berjalan lancar. Pertama karena memang ini kita harus menjaga keamanan dari klien saya juga, kemudian proses LPSK sudah berjalan. Doakan saya mungkin sudah tidak lama, semoga ini bisa cepat dan bisa sampai ke kejaksaan. Baik, kita doakan bersama semoga kasusnya bisa cepat selesai. Terima kasih Bang Roni Talapesi telah bergabung bersama kami di iNews Siang. Sehat selalu Bang Roni. Pemirsa, Makobrimob Kelapa II Kota Depok, Jawa Barat ini masih menjadi lokasi penahanan beberapa tersangka pembunuhan Brigadir Joshua pasca diperiksanya Irjen Verdi Sambo dan juga Barada Eliezer di Makobrimob Kelapa II oleh Komnas HAM. Apakah hari ini ada pemeriksaan lanjutan terhadap kedua tersangka pembunuhan Brigadir Joshua? Sudah bersama kami Camar Haenda langsung dari Makobrimob Kelapa II Depok, Jawa Barat. Selamat siang Camar, apakah hari ini ada agenda pemeriksaan terhadap Baradae maupun Brigadir Joshua? Maksud kami terhadap Irjen Verdi Sambo ataupun Barada Eliezer. Baik, selamat siang Wilson, Deta, dan juga pemirsa. Saat ini saya sudah berada di depan Makobrimob Kelapa II Depok yang menjadi lokasi tempat isolasi dan juga penahanan bagi sejumlah perwira dan juga anggota Polri yang melakukan pelanggaran kode etik beserta dengan adanya upaya unsur penahanan ataupun juga unsur dari pemampatan dari penegakan hukum yang dilakukan pada kasus Brigadir J. Pemantauan kami pada siang hari ini, tadi kami memantau dari pagi kemudian menuju ke siang, ini belum ada pergerakan yang signifikan dan kami hanya bisa memantau dari luar pintu masuk menuju ke Makobrimob. Meskipun belum ada pergerakan, kami melihat ada sejumlah pengamanan yang masih tetap dilakukan, dimulai dari adanya kendaraan taktis, kemudian juga ada sejumlah petugas yang berjaga yang dilengkapi dengan senjata laras panjang. Terakhir informasi yang kami dapat pada tanggal 14 Agustus 2022 ataupun sekitar 4 hari yang lalu, ini Baradae sudah bertemu dengan kedua orang tuanya, yang mana pihak dari Baradae nantinya akan mengajukan pembatalan dari status tersangka yang berdasarkan kepada ajuan pasal 51 ayat 1 yang berisikan bahwasanya apabila seseorang melakukan tindakan berdasarkan kepada status jabatan yang ia emban dari sang penguasa, nantinya gugur status tersangka ataupun tindak pidana yang dimilikinya.
Kemudian juga tim SUS dan juga Insus Polri saat ini juga masih mengumpulkan sejumlah data-data berkas-berkas perkara yang nantinya akan disampaikan ataupun dilimpahkan langsung kepada jaksa penuntut umum. Dan pihak dari Kejagung ini akan menggunakan 30 jaksa penuntut umum untuk penyelesaian dari kasus ini. Dan seperti diketahui, untuk Irjen Pol Verdi Sambo dan juga Baradae ini berada di tempat yang sama, yakni di Mako Brimob, yang mana tentunya LPSK saat ini sudah menerima justice collaborator yang ditawarkan ataupun juga dikenakan kepada Baradae. Dan tentunya akan ada sejumlah pengamanan yang dilakukan oleh pihak dari penyidik, dan ada isu bahwasanya nantinya pihak dari LPSK akan mengajukan pemindahan tempat penahanan terhadap Baradae, dan kita akan memantau apakah nantinya akan ada rutan khusus yang diberikan kepada Baradae agar Baradae dapat memberikan kesaksian secara aman hingga dengan kasus ini selesai. Kita akan nantikan. Wilson Deta kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Camar atas informasinya. Selamat bertugas kembali.